Ya anak-anak, seperti biasa, kalau sebelum pelajaran kita harus ingat ya, keyakinan kelas atau kesepakatan yang kita buat itu harus kita lakukan. Masih ingat kesepakatan atau keyakinan? Masih? Alhamdulillah. Kalau masih, saya coba cek sih kalau masih ingat apa saja itu. Saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi, saling peduli, pinter, saling kerjasama. Berarti sama dengan tolong menolong ya. Ya. Nah, keyakinan kelas itu kita sepakati dengan itikad bahwa setiap kali pembelajaran maka kamu sudah punya sifat saling menghormati dan menghargai, gitu. Sambil menunggu ini dulu. Ya, terima kasih. Sambil menunggu slide saya nyala. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi ini ya. Sebentar. Keluarnya. Sabar ya anak ya. Sabar. Oke, hari ini materi dari Bu Susi adalah suhu dan kalor. Mereview dulu sebelum masuk ke suhu dan kalor. Pelajaran yang lalu kita belajar apa? Siapa yang ingat? Iya mas? Oh, dia bilang sumber-sumber energi listrik, berarti belajar listrik dong? Iya? Iya? Kita kemarin belajar listrik? Enggak apa-apa. Sumber-sumber energi. Cuman benar, dia mencontohkannya apa saja yang ada di sumber-sumber energi itu. Kebanyakan yang kamu sebut adalah sumber energi listrik. Apa saja kalau ingat? PLTA berarti pembangkit listrik tenaga air. Paket sumber listrik, paket sumber air untuk membangkitkan tenaga listrik. Yang lain? PLTU berarti pakai uap. Untuk membangkitkan listrik pakai uap. Sumber terus PLTN
PLTN itu tingkatnya sudah, ya. Apakah bisa untuk membangkitkan listrik? Bisa. Berarti pakai PLTN. Tetapi kamu lupa. Ayo, kenapa harus muluk-muluk ke sana? Ada sesuatu yang besar, sumber energi yang setiap hari kita miliki. Apa itu? Iya. Jadi sumber panas yang kita miliki itu adalah sinar matahari. Tanpa itu kita nggak bisa hidup, gitu ya. Oke, pintar sekali. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, artinya di sini satu, kamu harus bisa mendefinisikan nanti tentang pengertian suhu. Yang kedua, dapat menjelaskan jenis termometer dan skalanya. Kemudian dapat menyajikan hasil diskusi tentang suhu dengan benar. Selanjutnya memahami tentang suhu dengan media yang kamu pilih sendiri. Kita sudah membentuk kelompok ya. Maksudnya membentuk kelompok yang kamu ingin bahwa pas materi suhu ini kamu pengen yang pertama kemarin tentang apa? Oke, dia menjelaskan lewat gambar dan terbentuk kelompoknya. Kemudian yang kedua lewat PowerPoint ya, PPT. Terus yang terakhir lewat uji coba praktek. Hanya sederhana, tetapi itu sudah pilihanmu sendiri. Ya, lebih cenderung senang kemana kamu? Artinya nanti di akhir kamu juga harus tahu. Semuanya mengarah ke satu, bahwa kamu bisa mempelajari tujuan pembelajaran ini. Gitu ya. Nah, nanti pada proses pembelajarannya singkat saja. Nanti begini. Nah, berkelompok sesuai dengan masing-masing tugas. Nanti pada saat pembentukan kelompok kamu sudah masing-masing masuk di kelompok, maka akan saya kasih lembar kerja. Saya kasih lembar kerja masing-masing karena tugasnya kan masing-masing. Nah, nanti tetap arahannya ada proses yang harus kamu lalui, ya. Kemudian yang kedua, itu prosesnya nanti kelompok pembuatan materi ya, dapat lembar kerja yang berkaitan dengan yang kamu pilih. Sampai dengan yang kelima. Kelima itu adalah kamu mempresentasikan hasil yang kamu diskusikan masing-masing ke depan. Wajib Bu? Iya, wajib. Jadi harus bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusimu di depan. Tidak usah malu, kita harus percaya diri. Pokoknya kamu bisa, gitu ya. Oke, tetap semangat? Semangat. Oke, lanjutnya. Nah, ini tadi yang belum saya sampaikan, kamu sudah tahu. Ini persepsi Bu Susi mereview adalah sumber-sumber energi, bukan listrik yang saya terangkan, ya, sumber-sumber energinya. Oke, terus yang sudah kamu sebut, nah ini yang tadi matahari loh, kok dikerek no ya. Matahari itu jangan dilupakan, itu sudah sumber energi yang paling utama. Baru yang terakhir yang kamu sebut itu. Nah, ini ada Inter ini. Biasanya di negara mana? Pintar sekali, negara Belanda. Kemudian ini namanya apa? Pintar sekali, sudah canggih, panel surya. Oke, kalau ini? Iya, kalau PLTA mesti ke bendungan ya. Oke, yang tengah? Uap, yang terakhir? Nuklir. Ya, nuklir itu. Oke. Berarti kamu sudah mengingat dan kamu sudah menjawab, padahal tak sembunyikan, ya kan? Berarti sudah ingat gitu loh. Nah, sekarang kita masuk ke suhu. Nah, yang pilihannya praktikum, saya minta tolong diambilkan termometernya di belakang satu, petunjuk singkat aja, nanti sambil berjalan, ya. Nah, terima kasih. Ini termometernya ya. Ini yang kelompok praktikum. Cara membaca skalanya, nanti mata kamu itu harus, misalkan ini dicelupin, maka harus tegak lurus dengan termometer. Tidak boleh kamu miring begini, tidak boleh kamu dari atas. Ya, membaca skala itu harus tegak lurus dengan, dan jangan memegang termometer seperti ini untuk semuanya juga, karena Pak suhu tubuh itu mempengaruhi.
jadi ada di pucuk ini. Cukup begitu. Ini membaca skalanya. Nanti kalau kesulitan boleh bertanya, ya. Jadi gimana tegak lurus dengan alatnya. Kemudian yang kedua, laptopnya silakan disiapkan. Kemudian yang menggambar, membentuk kelompok dulu. Ini sudah duduk sesuai kelompok? Oke, berarti saya kasih waktu untuk pindah tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, terserah kelompokmu gimana? Kelompoknya dulu. Jadi tapi masih agak ya. Ya. Habis ini saya kasih lembar kerjanya, ya. Kemudian panduannya sama. Yang memilih skala termometer tadi sudah tahu yang harus dikerjakan. Yang PPT juga tahu. Yang praktikum kelompok mana? Tengah sama belakang. Silakan ambil alatnya di sebelah sana. Ada gelas beker 3, bahannya sudah disiapkan. Oke. Ambil di sana, di situ juga ada termometernya. Silakan. Sebelum mengerjakan, saya kasih kesempatan untuk mengambil bahan dan alatnya. Sudah? Ya, kalau sudah maka kekuasaan penuh kamu melakukan praktikum. Sebelumnya saya bagikan lembar kerjanya dulu. Petunjuknya sama semua, cuma nanti bedanya cara mengisinya ya. Di situ ada tujuan pembelajaran, alat dan bahan kamu tulis sesuai dengan yang kamu kerjakan. Kemudian langkah kerja kamu isi juga sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Awalnya bagaimana sampai terakhir, kemudian kamu tarik kesimpulan. Setelah itu dipresentasikan ke depan. Urutannya mulai dari sekarang presentasinya. Mulai dari kelompok mana? Kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Kelompok 3 mana? Oh, 3 di belakang. Kelompok 4 di mana? Depan. 5 belakang. 6 tengah. Oke, finish ya. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan mulai sekarang. Proses mengerjakan, jika ada pertanyaan boleh angkat tangan. Kenapa? Oh, mau berhadapan-hadapan boleh. Suka hatimu boleh. Ini di depan sini boleh. Silakan berapa? Enggak jadi ya.
Iya dulu ya Bu. Air kerannya di sana ya. Termometernya ada 3 ya. Ya. Mau ke satu lagi dulu. Ya. Oh ya siapa Pak kerannya? Ya kenapa? Oh, ini Mbak. Kenapa? Ya. Saya. Ya. Berarti kamu penjagaan apa? Tidak usah. Ya betul. Ya. Buku apa? Kasih. Anak-anak boleh berdiri senyaman mungkin, ya, boleh. Disediakan 3 gelas. Satu. Ya iya. Disediakan. Disediakan. Kenapa? Yang panas mana ya? Jadi kan tak sedia ini 3. Ya. Iya saya.
Ya. Sama. Gimana letak bedanya sebenarnya? Nah, itu sudah dicatat. Kalau sudah dicatat, bisa tentu. Oh ya, 15 menit nanti presentasi satu-satu ya. Ya, nanti kesulitan silakan panggil saya lagi ya. Oh ya.
Ada yang ditanyakan? Ya. Gaby? Ada? Oh ya, yuk nanti. Ada lagi yang ditanyakan? Denis ditanyakan? Ya. Susi kesana lagi. Ya, yuk. Denis. Yang mana? Silakan dibuang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah loh ya, ya. Coba saya mau lihat hasilnya dulu. Bentar.
siap? Mbak Debbie ambil serbet di sana, mejanya dibersihkan, kena air yang basah silakan dibersihkan. Sudah ada alat pembersihnya di sana? Ya. Iya. Ya, sama. Oh, masih ada yang tanya? Ya. Bilang aja sore gitu, yang kering. Sudah ya? Sudah. Iya, sudah. Belum? Sudah? Oke. Kembali lagi ke kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya. Jadi Bu Susi harapannya seperti yang kamu sampaikan, saling menghormati, saling menghargai itu diterapkan di setiap mata pelajaran. Jadi tidak hanya di IPA saja. Tidak ada yang ngobrol sendiri. Jadi kalau temannya maju, silakan didengarkan dengan baik-baik. Jadi awas, ganti, nah kan, ya ganti bangku nggak apa-apa. Ya, kita persiapan dulu untuk kelompok 1. Silakan mempersiapkan diri, yang lain memperhatikan. Depan sini. Yang nanti laptop siap-siap juga. Sini, tengah sini, pas di tengah sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang skala termometer. Di sini ada titik atas. Titik atas pertama adalah Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Dan di titik atas ini Celsius ada 1 derajat, Reaumur 80 derajat, Fahrenheit 212 derajat, Kelvin 273. Dan di tengah sini ada skala perbandingan Celsius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Di sini ada titik bawah. Titik bawah pertama Celsius 0 derajat, Reaumur 0 derajat, Fahrenheit 322 derajat, Kelvin 373. Di sini ada perbandingan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Dan di sini ada 100 dibanding 80, dibanding 180, dan dibanding 100. Jika semuanya dibagi 20, hasilnya 5495. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kuat dulu. Ya, ini contoh kelompok 1 yang lagi presentasi. Yang pegang kertasnya sembunyi di belakang kertas. Nah, harus tegak dong, ya. Ya, biar ini memandang teman-temannya. Ya, nggak apa-apa. Mas, dari presentasi nomor kelompok 1, kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah dicermati seperti itu. Tadi kelompok 1 bilang titik atasnya itu Celsius, ya, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Koreksi dari Bu Susi ya. Jadi nanti
yang dinamakan titik atas itu titik yang di sini itu adalah menunjukkan angka atas pada derajat termometer. Yang bawah adalah titik bawah. Kira-kira titik atas itu sama dengan titik apa? Oh, ada yang bilang titik uap, ada yang bilang titik gede. Oke. Kemudian yang titik bawah, titik beku. Oke. Ada yang ditambahkan, Mas? Kesimpulannya dari itu kira-kira sudah dibacakan? Ya, silakan dibacakan. Jadi kesimpulan kalau kamu pakai skala ini, Kesimpulannya, besaran yang menyatakan derajat panas dan dingin suatu benda. Oke, tepuk tangan. ya silakan duduk kembali. Ya, kalau presentasi yang tenang ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus sekali untuk kelompok 1. Tuh, kelompok 2 sudah deg-degan dadanya. Ya Allah, nggak apa-apa Mas. Biar senada, seirama, sejalan. Karena ini kelompok 1 gambar. Oke pas, kelompok 2 juga gambar. Yuk kita ikuti dari kelompok 2. Belum maju sudah deg-degan ya? Iya. Nah, ini kelompok, kalau Bu Susi lihat yang perempuan memang eksis presentasi. Jadi yang laki-laki akhirnya mengikuti. Gak apa-apa, yuk. Yang presentasi pembicaranya Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan jenis suhu pada skala termometer. Dan alat dan bahannya yang kita memakai adalah spidol warna 1, 2 karton, 3 gunting, 4 pensil, 5 pulpen, dan 6 penggaris. Langkah kerja kita adalah 1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu yang tadi. 2. Membuat spesa. 3. Menebali dan mewarnai. Dan sekarang kita mempresentasikan. Sebenarnya ini saya menulis titik uap karena galin dan titik dan sol absolut karena ya tapi sebenarnya ini titik atas dan ini titik bawah buat semuanya. Kesimpulannya adalah yang ukuran derajat dan tingkat panas dan dingin suatu benda. Ya itu saja sih buat kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini kelompok pinter bahasa Inggris. Iya, pinter English speak Pak. Iya betul. Ya anak ya. Tapi kalau maju ke depan jadi grogi. Ya, memang kalau sudah pilihan presentasi itu kan harus bisa menjelaskan ya. Yuk. Tadi Hana bilang kalau berarti dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu ternyata ada perbedaan. Jadi kamu menjawab atas itu
uap. Padahal sebenarnya, hati-hati ya, Denis. Ya, Denis. Hati-hati ya, titik didih dan titik uap itu beda. Kenapa seperti itu? Air mendidih itu umumnya pada suhu berapa? 100 derajat. Nah, kalau sudah melebihi itu, lama-lama air berkurang nggak? Kalau kamu, nah, itu artinya sudah titik uap. Selama nanti dia berubah wujudnya, itu sudah menjadi titik uap. Artinya, tadi Hana bilang ini untuk keseluruhan itu sebenarnya titik atas, betul. Untuk keseluruhan skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin itu titik bawah. Kenapa dia itu menuliskan di sini titik uap sedangkan di sini titik nol absolut? Itu karena dia menunjukkan di gambarnya ini pada skala milik termometer Kelvin. Pada saat 0 derajat Kelvin itu berapa titik bawahnya? 273, bukan 0 lagi, tapi dia miliknya 0 absolut. Makanya Kelvin itu tanpa satuan. Pinter sekali. Kelvin sekali lagi tanpa satuan. Mengapa begitu? Karena dia suhu mutlak. Yo, Kelvin itu suhu mutlak. Jadi benar ya. Tadi lupa nggak disebutkan perbandingannya ya, Mbak Hana sama kelompok 2. Padahal ini gambarnya sudah bagus, ada perbandingan 100 sampai dengan 5495. Gitu ya. Kesimpulannya tadi sudah saya rekam. Jadi hampir sama dengan kelompok 1. Good job. Ya, kita lihat lagi variasi kelompok 3. Kelompok 3, oh pakai PPT. Kenapa? Oh ya, apa di sini bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang suhu dan kalor. Anggota kelompok kami ada Anggitio Subanggas dan Laila Sulfidia, saya sendiri, Muhammad Dwi Marvel, dan Tara Akuena. Pada kali ini kami sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud suhu dan kalor itu. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga bisa dinyatakan secara kuantitatif dan derajat dan satuan derajat tertentu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Dwi Marvel. Untuk alat ukur termometer Celcius dan termometer bimetal dan termometer suhu badan. Kalor yaitu panas atau kalor dalam istilah fisika adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan SI untuk panas adalah Joule. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah. Setiap benda memiliki energi dalam yang berhubungan dengan bola atap dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Slide selanjutnya akan saya
alihkan kepada video sebelumnya. Perpindahan color. 1. Konduksi. Perjalanan color tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat perantaranya. Perjalanan ini biasanya terjadi pada benda padat. Color mengalir pada konduktor dari sisi yang bersuhu tinggi ke sisi yang bersuhu rendah. Konveksi. Perpindahan color melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Radiasi terjadi dalam bentuk perhambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Contohnya ada di atas ini. Ini kesimpulan dari kelompok kami. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur oleh termometer. Sedangkan color adalah suatu yang mengalir dari benda panas ke benda yang lebih dingin untuk menyamakan suhunya. Ini hasil diskusi kami. Maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti penampilan PPT ya, semuanya kebagian. Coba saya ditampilkan slide yang apa tadi? Yang kedua. Lanjut 3, ya, Pak, terus. Maksudnya lanjut. Iya, ke bawah. Terus, ya. Ya, contoh itu dulu. Contoh alat ukurnya, ya kan? Yang tengah itu belum ada namanya ya, macam-macam. Tapi di tengah itu sudah ada diperbesar di sini. Tidak ada namanya. Yang sebelah kiri itu contoh alat ukur termometer apa? Yang kiri sendiri, coba diperhatikan. Termometer? Ayo kelompok lain diperhatikan sambil belajar bersama ini. Termometer? Skala termometer? Tuh kelihatan jelas derajat Celcius, sebelah kanan kirinya derajat Fahrenheit. Otomatis skalanya berbeda, tetapi konversinya sama. Paham? Kalau yang di kelompok 1 dan 2 tadi dipisah-pisah, betul? Kalau itu disamakan tetapi skalanya membacanya otomatis. Misal, kalau di derajat Celcius itu min berapa itu? Angka min 9, maka di derajat Fahrenheit akan sekitar 30 ke atas. Gitu kan? Nah, itu sudah kelihatan. Jangan salah. Ya. Kemudian yang paling kanan sendiri, termometer apa? Termometer suhu. Biasanya kalau suhu, kalau yang jenis itu ditaruh mana? Kelek, pinter. Dewi bilang kelek, di ketiak, pinter. Yang sebelah sini, kanan sendiri. Mulut. Bisa, mulut bisa. Mulut bisa. Yang sebelah kiri nggak mulut, dahi atau tangan ya. Pada saat pandemi. Kalau tidak dari sini berarti di tangan. Oke, lanjut slide. Ada lagi yang perlu di ini terus. Ya ini. Dia menambahkan bahwa ada perpindahan kalor. Di sini disebutkan 3. Konduksi, konveksi, radiasi. Paling gampangannya kalau konduksi itu berarti hantaran, menghantarkan panas. Kalau konveksi aliran. Kalau radiasi panas.
dipanaskan. Lihat contohnya jelas itu, pancinya itu. Panci dipanaskan di api, loh. Benar ini, contohnya kalau kamu tidak hafal, konduksi itu yang mana? Yang gagangnya itu konduksi. Ya, gampangnya kan gitu, kena konsepnya. Konduksi itu gagangnya itu yang menghantarkan panas. Konveksi, aliran air yang dimasak itu lama-lama dia akan mendidih. Berarti aliran airnya naik ke atas, ke bawah, ke atas lagi, ke bawah sampai dia menguap. Yang terakhir adalah pancaran. Jadi ilmu yang kita pelajari ini sudah pas dengan kehidupan nyata. Kalau nggak hafal gitu, nggak usah hafalan IPA itu. Jadi kalau dari gambar kan, wah iya asik ya, gitu kan? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, bagus sekali. Lanjut kelompok 4, apakah ganti laptop? Ganti, ya. Kenapa? Kenapa? Oh, begitu. Pakai laptop aja. Pakai laptop. Itu harus ada HDMI Mbak namanya, ya. Enggak bilang dari awal apa-apa. Ya, saya enggak.
sungguh biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Ya, kita evaluasi penampilan dari kelompok 4. Ya, kalau sudah memilih presentasi, ya, ini sebagai pembelajaran saja. Kalau sudah memilih presentasi, maka kesiapan mental harus dipertanggungjawabkan. Artinya dari kelompok 4, coba dilihat kembali nanti ya, cara membacanya dan cara menyampaikannya. Mengapa begitu? Kita mendengarkan dengan sesama. Jadi kalau penjelasannya nggak jelas, kita juga bingung. Saya evaluasi untuk PPT-nya. Ya, dari yang disampaikan ini tadi sudah bagus. Akan lebih bagus lagi jika kalau menampilkan PPT itu pakai gambar. Apalagi gambar-gambar yang nyata. Gambar kartun boleh asalkan nge-match dengan materinya. Tadi dikasih contoh memasak airnya, kemudian ibu menyetrika. Kalau disodori tulisan aja, kadang-kadang kita jadi bosan. Betul? Jadi untuk kedepannya, Mas, ya, ini memang khusus ini ya. Kelompok 4 itu Mas Denis sama Mas siapa? Iya, itu tidak lepas dengan ketawa, gak kuat nih, gak guyu. Jadi mesti kudu guyu. Gak apa-apa. Jadi ya, jadi Mbak ya nanti diperbaiki lagi sebelum dikumpulkan ke saya semuanya hasilnya itu harus diperbaiki pakai gambar-gambar yang enak untuk disampaikan. Begitu ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Kurang 2 kelompok lagi. Kelompok 5 selanjutnya. Oke. Kira-kira 5 menitan mungkin ya. Kelompok 5 silakan maju di tengah dulu. Ambil termometer 1 Mas. Ya. Sama gelas bekernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Rasya Prabha Adesia Ali. Tujuan pembelajaran mengukur suhu alat dan bahan, kelas ukur berjumlah 3 gelas, termometer berjumlah 3, air keran, air dingin, air panas. Salam kerja mengukur suhu air. Mengisi gelas 1, 2, dan 3 dengan air keran, air dingin, dan air panas. Mengukur dan mencatat hasil pengamatan. Berikut hasil pengamatan dari praktikum kami. Air keran 29 derajat Celcius, air dingin 5 derajat Celcius, air panas 73 derajat Celcius. Kesimpulan dari kelompok kami adalah semakin rendah suhu benda di saat dingin, semakin tinggi suhu benda di saat panas. Menurut kelompok kami, pengertian suhu adalah keadaan panas dinginnya benda yang berbeda jika diukur dengan derajat Celcius. Sekian presentasi praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kesempatan untuk ditanyakan? Paham? Oh hebat. Iya.
Tadi hasil pengukurannya kamu lihat. Yang air keran berapa derajat? 29 derajat. Yang air dingin itu berarti dikasih es batu. Untuk semuanya diperhatikan min 5 derajat Celcius. Kalau yang air panas 73 derajat Celcius. Yang menjadi penguatan dari Bu Susi, sekaligus pertanyaan mungkin bisa dijawab. Kenapa yang air dingin kok sampai negatif ya? Karena dingin. Ya. Kenapa kok air dingin itu kok diukur oleh kelompok 5 terutama kok min 5 derajat? Karena ada sepatunya. Ada es batunya. Ya dingin memang harus. Kalau sekedar dingin tidak akan. Kenapa yang negatif? Gak apa-apa, dicoba menjawab aja. Karena semakin karena semakin rendah. Kalau di skala matematika atau di IPA, dia bilang semakin rendah. Kok sampai negatif berarti logikanya di bawah 0. Padahal di kelompok praktikum tadi untuk membaca skala termometer ada yang salah. Betul? Saya minta tolong ditunjukkan kelompok 5. Skala min 5 di bawah 0 itu yang mana? Kalau termometer ini saya yang mana? Coba kalau sudah benar. Min 5 di mana? Yang lain. Min 5 di mana? Skalanya kan kami yang pegang ini. Iya, min 5 yang mana? Ya itu kan ada skala di bawah 0. Kamu tunjuk di mana? Di sini. Di skala ini ada 0 banyak. Betul? Kalau kamu tahu itu 0-nya min 5, kamu mengukurnya dari mana? Enggak. Iya, mana 10? Mana 10? Itu 10. Kalau itu 10 biasa? Oke, saya klarifikasi ya. Ini di skala ini kan ada 100 derajat. Ya, 100 derajat, maka ya urut 0 sampai 100. Di bawah 0 itu di min, berarti ini notok min berapa? Min min 10. Di termometer hati-hati. Jadi mengukurnya di sini ada tulisan 100 di atas paling sendiri, itu adalah titik di D. Loh Bu, skalanya di bawahnya loh Bu, gak ada itu 90, gak ada, adanya 5, 7, 2, 1. Ya itu dibikin puluhan, sebelahnya ada 0-nya. Ya. Jadi tadi ada yang dapat skala beda, tetapi aslinya tetap sama. Cara membacanya masih salah? Masih salah? Menentukannya tadi masih salah? Sebenarnya nggak salah. Min 5 sudah betul, cuma menunjuk di skalanya ini loh salah. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Nanti bisa diperbaiki lagi cara membacanya. Oke, terima kasih kelompok. Iya, kita lanjutkan kelompok terakhir, kelompok 6. Ya. Kelompok 6, Debbie, kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan suhu dan kalor, membuat laporan hasil dari topik suhu dan kalor. Saya Gaby Gabriela Dujuna Roman Uguel dari kelompok 6 kelas 7A. Tujuan pembelajaran mengukur suhu suatu zat cair. Alat dan bahan yang pertama 3 buah gelas beker, 3 buah termometer, air tawar atau air keran, air dingin atau air es, air panas. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Fani.
Kerja kami mengukur suhu. Yang pertama mengisi 1 gelas beker dengan air hangat. Yang kedua kita mengukur dari dekatnya. Yang ketiga mengisi gelas kedua dengan air dingin, kemudian mengukur dan mencatatnya juga. Sama halnya dengan yang keempat mengisi gelas 3 dengan air panas. Kenapa kami letakkan di terakhir? Karena air panas itu mudah menguap, jadi terakhir-terakhir aja biar gak cepat dingin. Hasil dari pengamatan kami, air keran ada 29 derajat Celcius, air dingin negatif 8 derajat Celcius, dan air yang panas 66 derajat Celcius. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, terjadi perbedaan pencatatan pada pengukuran air tersebut. Menurut kelompok kami, definisi suhu sama dengan perubahan yang terjadi pada benda di saat keadaan dingin atau panas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang ditanyakan tentang presentasi dari kelompok kami? Kasih pro dulu yang ya, presentasinya bagus. Ada penolakan dari saya. Termometer yang dibaca tadi ada kendala enggak? Oh, saya tadi sempat mengamati yang kelompok 5 deh. Kelompok 5 itu cara membaca skalanya salah. Tadi sudah saya kasih petunjuk tegak lurus dengan termometer. Masih saja dibaca dia duduk di tempat duduknya. Itu salah besar itu ya. Jangan diulangi lagi. Jadi caranya nanti seperti itu. Untuk kelompok 6 sudah sesuai. Jadi tegak lurus dengan alatnya. Ada yang ditanyakan? Sudah ya? Paham? Oke, silakan duduk dulu. Lupa saya. Ini belum disampaikan. Gelas beker itu seperti ini ya. Gelas beker, macam-macam ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar, tapi ada skalanya. Termometer juga demikian. Ini termometer ada jenis 2. Siapa yang tahu? Yang diisi dengan alkohol, satunya dengan air raksa. Oke, anak-anak. Dari saya, apa yang kamu pelajari hari ini, betul? Tentang suhu, saya ingin tahu juga manfaatnya di kehidupan sehari-hari nanti apa implementasinya? Adakah kaitannya suhu ini dengan sehari-hari, manfaat sehari-hari, dikaitkan dengan sehari-hari? Coba. Manfaat kamu belajar suhu hari ini, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ada yang mau jawab kira-kira contohnya apa ya? Jadi kita nggak hanya sekedar belajar mukul ini, terus nggak tahu ya lah gitu. Apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Angkat tangan? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Angkat tangan? Iya, Hana. Kalau belajar suhu itu mempengaruhi hidup makhluk hidup. Contohnya di mana, Hana? Oh ya, betul. Dia bilang beruang kutub, ya hidupnya di kutub. Gak mungkin beruang kutub hidupnya di Indonesia, gitu tak? Oh ya, itu berkaitan dengan suhu juga ya. Suhu iklim dingin dan suhu tropis dan subtropis. Ada lagi? Oke, bagus. Itu sebagai contoh. Contoh nyata juga. Iya, Gaby. Mempengaruhi terjadinya perubahan benda. Ya, contohnya kalau dikaitkan, oh ya, dia sudah partikel es batu meleleh. Perubahan yang terjadi, oh kayu dibakar, bisa juga. Berarti ada suhu itu berarti mempengaruhi perubahan suatu benda. Berarti berubah ya, dari kayu jadi arang, kemudian dari es batu jadi air. Oke, siap, bagus sekali. Kelompok ini, siapa kelompok? Ya. Bisa terjadi kecelakaan itu. Hah? Apa? Bisa terjadi kecelakaan. Oke. Ya, nggak apa-apa.
ketinggian suhu terlalu dingin atau menjadi tegang. Oh alah, ya paham aku. Gini ya maksudnya, kalau udaranya dingin, kan kadang-kadang bahasa Jawanya kita kadukan ya, ya, kedinginan. Nah kalau kita itu bekerja, apalagi di suatu ketinggian, nah kalau misalkan apa tadi Mbak, kaku, kaki ototnya kaku, kan bisa jatuh dia, nggak bisa gerak. Mau, iya gitu ya. Berarti nggak suhu dingin tak ya? Yo, akan bisa yang saya ngomong mencegah penyakit itu bagus Mbak, terjadi kecelakaan. Berarti kalau suhu dingin sama ya, suhu panas bisa apa? Pingsan, betul. Itu termasuk kecelakaan ya? Iya. Ya, yang ini kelompok ini bagus. Sip, manfaatnya apa? Udah terkena flu ambil mencret. Nah, kok bisa begitu Mas? Jadi kalau belajar suhu itu mudah ada kaitannya. Berarti itu di panas apa dingin? Bagus sekali. Oh panas dingin bisa. Biasanya kalau mencret itu panas atau dingin? Dingin, nggak panas dingin. Panas itu kalau panas flu ya? Ya pinter. Kalau flu biasanya itu udaranya panas. Tapi kalau diare mencret udaranya dingin. Berarti benar-benar kalau kita belajar suhu itu ada ini ya, ada urutannya di kehidupan sehari-hari. Jadi manfaatnya ada, kita bisa tahu contoh-contohnya, kita bisa menjaga diri. Ada lagi barangkali? Ini kelompok sudah ngomong sendiri. Siapa yang belum? Barangkali ada lagi? Oh, ada contoh? Oh, nggak ada. Berarti sudah cukup. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, berarti manfaatnya kamu sudah dapat di kehidupan sehari-hari. Kira-kira kita belajar IPA ini menyenangkan nggak? Iya ya, menyenangkan. Jadi nggak ceramah terus ya musik. Iya. Pengennya besok kita belajar apa lagi coba? Outbound itu sudah ke belajar di luar mana? Luar pulau. Oh, maksudnya dia itu belajar di luar kelas. Oke Mas, saya tampung. Kita selama ini, begitu di kebun percobaan. Maunya dia siap-siap sovel ya. Kuatnya begini nyamuk nanti, ya. Berarti dia mintanya di luar itu bisa di kebun percobaan. Apakah selama ini kita di dalam terus? Iya. Di lab itu termasuk di dalam? Enak mana di kelas sama di lab? Oke, gitu. Padahal di kelas juga dingin loh. Oh, panas. Selama kamu senang, tak turuti. Oke? Ada lagi? Kira-kira mau belajar apa? Selain di luar? Nggak pengen kita praktek terus gitu, nggak pengen? Oh, baru dari saya. Ya. Oke, terima kasih. Waktu yang Bu Susi sediakan sudah cukup. Dan alhamdulillah, insya Allah apa yang kamu inginkan kita belajar. Kalau bisa ya praktek gitu ya. Ya gini loh, maksudnya ya praktek, ya di kelas, ya di luar kelas. Yang penting walaupun di dalam kelas kita suasananya juga harus punya. Benar tak ini? Senang belajar IPA? Dari hati ke hati loh. Menyenangkan enggak? Yes. Silakan sekarang harus disiapkan ini persiapan pulang. Persiapan kembali ke kelas. Oh, sama ini. Ya, dirapikan dulu. Jangan pulang dulu, kita sebagai penutup kita nanti berdoa dulu. Ya, duduk yang bagus ini sudah disiapkan, jangan sampai ada yang ketinggalan nanti. Ya, silakan Mbak, disiapkan dulu. Duduk siap. Sikap berdoa. Untuk yang beragama muslim, berdoa bersama-sama. Untuk yang non muslim, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
warahmatullahi wabarakatuh.